Ada beberapa karakter kuat di One Piece yang masih sangat misterius. Salah satunya adalah Rox di Sebek, kapten dari bajak laut Rox. Rox di Sebek baru sekali dimunculkan dalam cerita, yaitu saat Angkatan Laut menceritakan tentang insiden God Valley. Namun, hanya mendengar namanya saja sudah membuat para Angkatan Laut ketakutan. Bisa dibayangkan sekuat apa orang ini. Bajak laut Rox adalah bajak laut yang berjaya sebelum era Goldie Roger. Kapten dari kelompok ini yaitu Rox di Sebek memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bahkan mampu membuat orang-orang dengan kekuatan monster seperti Shirohige, Big Mom, dan Kaido menjadi bawahannya. Untuk melawan orang yang satu ini, Garp sampai meminta bantuan dari Goldie Roger, orang yang saat ini kita kenal sebagai Raja Bajak Laut. Garp yang merupakan legenda Angkatan Laut dan Roger yang merupakan legenda bajak laut harus bekerja sama untuk melawan Rox di Sebek. Ini adalah pertarungan terbesar antara para penyandang Di. Meskipun kita tahu bahwa Di adalah musuh utama para Tenryubito, tapi di dalam klan Di itu sendiri juga tidak semuanya saling akur. Dulu ada Rox di Sebek yang berseteru dengan Monkey D. Garp dan Goldie Roger. Dan sekarang ada Monkey D. Luffy yang berseteru dengan Marshall D. Teach. Itu artinya sebelum berperang melawan pemerintah dunia, para penyandang Di juga harus berperang melawan klannya sendiri. Karena itulah sampai saat ini, pemerintah dunia masih berjaya karena musuh utamanya saja masih memiliki konflik di dalam klannya sendiri. Jika klan Di menggabungkan kekuatan dan melawan pemerintah dunia, mungkin sudah sejak lama kekuasaan pemerintah dunia runtuh. Karena kita tahu sendiri, satu orang penyandang Di saja bisa menghebohkan dunia. Ada Rox di Sebek yang dikenal sebagai penjahat yang paling mengerikan. Berbeda dari para bajak laut lain yang ingin menjadi raja bajak laut, Rox di Sebek ingin menguasai dunia. Jelas itu adalah tujuan yang lebih besar dari yang lain. Dan tidak tanggung-tanggung, 3 Yonko di era sebelumnya yaitu Shirohige, Big Mom, dan Kaido dulu pernah menjadi bawahan Rox di Sebek. Tentu untuk menaklukkan orang-orang itu dibutuhkan kekuatan yang sangat besar. Mungkin saat ingin merekrut 3 orang itu, Sebek menantang mereka duel satu persatu, dan alhasil Sebek menang telak. Kemudian ada Goldie Roger. Tidak kalah hebatnya dengan Sebek, Roger juga mampu menghebohkan dunia dengan pencapaiannya mencapai Laugh Tale dan mendapatkan One Piece, kemudian dijuluki Raja Bajak Laut. Roger juga mempunyai kru yang tidak kalah mengerikan, seperti Rayleigh, Chopper Gaban, dan Kozuki Ode. Shanks juga dulu merupakan anak buah Roger, yang sekarang kita tahu menjadi seorang Yonko. Kekuatan Roger juga sudah tidak diragukan lagi, karena itulah Garp yakin bahwa jika bekerja sama dengan Roger, mereka pasti mampu mengalahkan Rox di Sebek. Roger diketahui tidak pernah lari dari pertempuran, dan dia juga tidak pernah tertangkap oleh Angkatan Laut. Garp hanya mampu memojokkannya saja, tapi tidak sampai menangkapnya. Roger dieksekusi setelah menyerahkan diri karena dia menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak hanya penyandang Di dari kalangan bajak laut, tapi juga ada penyandang Di dari Angkatan Laut, yaitu Monkey D. Garp. Seperti yang kita tahu, Garp merupakan seorang legenda hidup dan dia dijuluki pahlawan Angkatan Laut. Sebenarnya, dia sudah sering ditawarkan kenaikan jabatan menjadi admiral, tapi dia selalu menolak dan ingin tetap menjadi vice admiral saja. Karena menurutnya, menjadi admiral sangat merepotkan, karena seorang admiral harus datang jika dipanggil oleh Tenryubito. Sedangkan kita semua tahu bahwa Garp sangat membenci mereka, bahkan dia bilang bahwa Tenryubito adalah sampah. Karena itulah dia lebih suka di posisi vice admiral, karena lebih bebas. Seperti yang tadi dibahas, Garp juga terlibat dalam insiden God Valley. Dia adalah orang yang memiliki inisiatif untuk melawan bajak laut Rox dengan bantuan Goldie Roger. Insiden itulah yang membuatnya dijuluki pahlawan Angkatan Laut. Jika dulu 3 orang penyandang Di itu bekerja sama dan melawan pemerintah dunia, tidak mustahil kekuasaan pemerintah dunia akan runtuh. Tapi, karena mereka memiliki ambisi masing-masing, maka terjadilah perang antar klan Di. Dan tentu pemerintah dunia terutama Tenryubito suka dengan kejadian itu, karena musuh alami mereka sedang berperang satu sama lain.
Di era sekarang, ada satu orang yang benar-benar ingin merealisasikan rencana untuk menjatuhkan pemerintah dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Dragon merupakan anak dari Monkey D. Garp. Meski begitu, ambisi mereka sangat berbeda. Garp menjadi angkatan laut, sedangkan Dragon mendirikan pasukan revolusi. Dragon merupakan orang yang paling dicari di dunia karena ideologinya sangat berbahaya bagi pemerintah dunia. Walaupun kekuatan serta gaya bertarungnya belum diperlihatkan, tapi pasti dia memiliki kekuatan yang sangat besar karena sampai sekarang pemerintah dunia dan angkatan laut belum bisa menangkapnya. Berbeda dari para bajak laut yang bisa beraliansi, pasukan revolusi adalah kelompok yang mandiri. Mereka tidak pernah beraliansi dengan pihak manapun, jadi kekuatan individual mereka sangat penting untuk menahan serangan dari dua arah, yaitu dari angkatan laut dan dari para bajak laut. Selain nama-nama tadi, ada juga dua orang penyandang di generasi saat ini yang sering menghebohkan dunia, yaitu Monkey D. Luffy dan Marshall D. Teach. Kedua orang ini selalu membuat kekacauan di tempat-tempat yang dikuasai oleh pemerintah dunia. Luffy pernah mengacau di Enies Lobby, Impel Down, dan Marineford. Begitu juga dengan Teach, dia pernah mengacau di Impel Down dan Marineford. Bahkan saat ini dia sudah merekrut para tahanan Impel Down level 6 dan juga mantan kepala sipir Impel Down, yaitu Shiryu. Di antara para generasi terburuk, kedua orang ini juga memiliki bounty yang paling tinggi. Teach memiliki bounty 2,2 miliar berry dan Luffy 1,5 miliar berry. Di chapter 908, di sini juga Im Sama merobek poster buronan Luffy dan Teach. Ini menandakan bahwa Im Sama sangat kesal karena mereka sering membuat masalah dengan pemerintah dunia. Jadi, pada dasarnya Luffy dan Teach ini punya musuh yang sama, yaitu Im Sama. Karena takdir mereka sebagai klan D yang membuat mereka menjadi musuh utama para Tenryubito. Namun, karena Luffy dan Teach memiliki konflik pribadi, sangat kecil kemungkinan mereka akan bekerja sama. Yang paling memungkinkan adalah kerjasama antara Luffy dan Dragon. Selain karena mereka ayah dan anak, kedua penyandang D ini juga memiliki penghubung yang sangat kuat, yaitu Sabo. Sabo sebagai kakak angkat Luffy sekaligus orang nomor 2 di pasukan revolusi, pasti akan menghubungkan kedua orang itu untuk bekerja sama. Mungkin untuk saat ini, Luffy tidak terlalu peduli dengan pemerintah dunia, karena fokus utama dia adalah mencapai Laugh Tale, menemukan One Piece, dan menjadi Raja Bajak Laut. Tapi, setelah nanti dia menjadi Raja Bajak Laut, dia pasti akan sadar bahwa berperang melawan pemerintah dunia dan menggulingkan Tenryubito adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang Raja Bajak Laut. Karena itu semua demi kebebasan dan kedamaian dunia. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.